Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Bu Lili untuk mempresentasikan EPP saya nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan EPP saya. Di sini saya mengambil materi bilangan prima kelas 4 Bu. Pada EPP ada kompetensi inti mulai KI 1 sampai KI 4. Kemudian pada kompetensi dasar bilangan prima, saya mengambil 3.5, yaitu tentang menjelaskan bilangan prima, serta 4.5 tentang mengidentifikasi bilangan prima. Dari sini, dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi saya yaitu yang pertama 3.5.1 tentang menjelaskan pengertian bilangan prima. Yang kedua, 3.5.2 tentang menghitung bilangan prima. Kemudian 3.5.3 tentang menyimpulkan bilangan prima. Dan 4.5.1 tentang menyelesaikan masalah yang terkait dengan bilangan prima. Dari pencapaian kompetensi tadi, tujuan saya diperoleh 1, setelah melihat video dan melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan bilangan prima dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan bilangan prima 1 sampai 100 dengan benar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dan indikator ya. Masih ingatkah syarat-syarat merumuskan tujuan, Bu? Syarat perumusan tujuan itu harus ABCD, Bu. Apa itu ABCD? A itu audiens, B itu behavior, C itu kondisi, D itu degree. Oke. Sekarang kalau kita lihat di rumusan tujuan nomor 1. Nomor 1 itu A-nya mana, Bu? A-nya itu audiens, itu peserta didik, Bu. Oke, B-nya? B-nya itu dapat menjelaskan tentang bilangan prima. Menjelaskan apanya dari bilangan prima? Pengertiannya, Bu. Pengertian dari bilangan prima. Berarti ditambahi pengertiannya, Bu. Oh, nggih. Itu. Itu ya. Nggih. C-nya yang mana? C itu setelah melihat video. Oke, D-nya? D-nya itu dengan benar. Dengan benar. Oke. Kemudian yang kedua, C-nya yang mana? B-nya yang mana kedua? B-nya itu dapat menghitung bilangan prima, Bu. Maksudnya menghitung tuh gimana? Nanti kan peserta didik itu kan saya kasih soal 1 menyebutkan bilangan prima 1 sampai 100 ya, Bu ya. Nanti dari situ saya akan memutarkan video tentang cara jitunya untuk menentukan. Dari situ peserta didik dapat menentukan ya, Bu ya, seharusnya ya, Bu ya. Menentukan. Ya, dapat menentukan gitu. Iya, berarti salah ya rumusannya ya. Iya, dapat menentukan bilangan prima. Yang menghitung ya. Ya. Tiga, Bu. Ketiga, melalui kegiatan. C-nya yang mana? Apanya, Bu? C-nya? C. B-nya. B-nya itu peserta dapat menyimpulkan bilangan prima. Maksudnya menyimpulkan tuh seperti apa? Dapat menyimpulkan. Apanya yang disimpulkan? Disimpulkan tuh misalkan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Contohnya ada 2, 3, 5 dari penjelasan yang saya jelaskan kepada. Oke. Nah, bedanya dengan pengertian apa? Kalau pengertian itu kan cuma bedanya dengan tujuan pertama. Ya, kalau pengertian itu kan cuma pengertiannya saja, Bu. Bedanya dengan tujuan 1 apa, Bu? Kalau tujuan 1 itu kan pengertian kan cuma pengertiannya saja. Kalau ini menyimpulkan, berarti meliputi pengertian dari bilangan prima, juga meliputi angka-angka yang merupakan bilangan prima. Atau mungkin mungkin nomor 3 itu bukan menyimpulkan. Yang menyimpulkan juga boleh, tapi
menyimpulkan atau menyebutkan sifat, menyebutkan pengertian kan sudah di nomor 1. Mungkin sifatnya atau mungkin apa gitu. Iya toh, biar jelas. Jadi menyimpulkan itu apanya? Aspek-aspek, ciri-ciri, sifat-sifat, misalnya dari bilangan prima, misalnya gitu ya Bu ya. Iya Bu. Ya, sekarang nomor 4 Bu. C-nya, B-nya mana? Apanya Bu? B-nya itu? C-nya. C-nya itu melalui kegiatan diskusi. B-nya? B-nya itu dapat menyelesaikan bilangan prima 1 sampai 100. Menyelesaikan apa? Hitungan, apa menyelesaikan gambar, apa menyelesaikan tebak-tebakan? Menyelesaikan apa itu? Hah? Tadi kan itu dalam waktu saya menjelaskan, saya kan tidak saya jelaskan tentang 1 sampai 100. Di sini siswa saya kasih permasalahan tentang bilangan prima 1 sampai 100. Nanti siswa itu berdiskusi untuk menentukan mana saja yang termasuk bilangan prima 1 sampai 100. Iya, oke ya. Syarat ketiga itu dari tujuan ini kita bisa menyampaikan ke siswa dengan benar. Kemudian dari penyampaian tadi harus sesuai dengan tujuan ini. Penerapannya harus sesuai. KKO ya, itu menjadi syarat enggak? KKO ya menjadi syarat, kata kerja operasional. Apa itu KKO? Kata kerja operasional, Bu. Iya, jadi syarat ya. Mana kata kerjanya di sini? Kata kerjanya ini bisa menjelaskan, kemudian menghitung, menyimpulkan. Ya, oke, sip ya, sip ya. Soal yang HOTS itu yang kayak apa? HOTS. Soal HOTS itu mencakup C4, C5, dan C6, Bu. Oh iya, C4 itu apa? Kayak apa? C4 itu menganalisis. C5? C5 itu mengevaluasi. Ya, oke. C6? C6 itu menciptakan dalam bentuk kreasi gitu contohnya. Dari tujuan pembelajaran, itu kita bisa melihat ya aspek yang dinilai ya. Misalnya tujuan pembelajaran 1 mengukur aspek kognitif, gitu ya Bu ya. Nah, selain aspek kognitif, aspek apa saja yang diukur dalam pembelajaran tuh? Kognitif, psikomotorik, kemudian sikap. Penilaian itu kan ada 3 Bu, ada kognitif, psikomotorik keterampilan, kemudian ada sikap. Sikap di sini ada 2, ada sosial dan religius. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran 1, itu yang diukur apa ya Bu? Dari tujuan pembelajaran 1 itu mengembangkan aspek apa saja coba? Bisa dari kognitif, pengetahuan anak-anak, kemudian ketika berdiskusi, itu kan saya kasih juga syarat untuk menyimpulkan. Diskusi ini bisa saya ambil dari nilai keterampilan, yaitu ketika anak-anak itu berpresentasi atau menjalin kerjasama dengan kelompok diskusinya. Oke, dari tujuan 1 sampai 4, apakah ada yang mengukur aspek afektif, Bu? Ada, Bu. Pada psikososial, yaitu misalkan ini, pada nomor 3, melalui kegiatan diskusi, anak-anak ini punya tanggung jawab enggak pada tugas yang diberikan oleh guru. Itu masuk. Kemudian disiplin enggak? Maksudnya disiplin ini anak-anak ini mengerjakannya ini dengan sungguh-sungguh apa tidak? Itu bisa dinilai. Oke, ya, sip, baik. Oh ya, PBL, cukup sebentar. PBL. Baik, apa sih ciri khasnya PBL itu? Mencari permasalahan yang ada di kelas, kemudian siswa itu mencari informasi sendiri dan mengembangkan materi yang telah diberikan oleh guru. Guru di sini berfungsi untuk memfasilitasi siswa saja. PBL apa, Bu? Langkah PBL di sini ada di kegiatan inti, Bu. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Di sini pendidik menjelaskan itu dengan menggunakan media pembelajaran yang diambil dari YouTube. Ini maksudnya link YouTube
Ini saya buat sendiri link saya dengan saya sebagai pemerannya. Kemudian, Bentar. Stop. Bentar, Pak, Bu. Bentar ya. nggih, Kalau menurut teori, langkah PBL itu apa? langkah PBL itu ada itu Bu, ada 5 langkah PBL itu. Oke, yang pertama. Mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi Nah, peserta didik, stop. kemudian nggih, Stop. Nah, jadi yang pertama adalah menyajikan masalah. nggih. Ini belum Bu. Nah, Nek jenengan kan menyampaikan informasi nih ya. Iya, dari informasi ini anak-anak saya kasih gambar Bu. Ini Mm-mm. PT saya. Misalkan ini anak-anak saya kasih gambar. Saya suruh menebak. Gambar apa ini Oh, anak-anak? gitu. Iya, gambar pemain sepak bola. Ya, oke. Itu. Ya, Bu, sudah cukup ya, Bu. Ujian jenengan cukup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lili. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Ya, udah cukup. Udah ujian sudah selesai ya, Bu. Semangat Ya, selalu. amin. Semoga Assalamualaikum Bu. sukses. Semoga sukses ya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Oke. Alladzi itu matabi'i. Kemudian khalaqal mauta itu merupakan alif lam qamariyah. Khalaqal mauta wal hayata alif lam qamariyah.